wabarakatuh. Nama Alvina Damayanti. Saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Dalam Islam terdapat nama yang diberikan untuk Al-Quran seperti Al-Furqan sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian Alkitab berarti yang ditulis dalam mushaf, dan Al-Zikr berarti peringatan bagi manusia. Adapun Al-Quran diturunkan dalam dua periode. Pertama, periode Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Dan periode kedua sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Adapun beberapa fungsi dari Al-Quran yaitu: 1. Petunjuk bagi manusia, 2. Sumber pokok ajaran agama Islam, 3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia, dan 4. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun isi kandungan Al-Quran menurut sebagian para ulama dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan ketauhidan. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. 3. Hal-hal yang berhubungan dengan janji akan mendapatkan ganjaran. Keempat, mengenai penjelasan tentang mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima, mengenai sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Risnani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata al-jadid, sesuatu yang baru, qorib, dekat, dan al-khobar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, hadis mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, segala perbuatan, perkataan, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum umatnya. Yang ketiga, yaitu segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau perbuatan, takrir atau ketetapannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala perbuatan, perkataan, takrir atau ketetapan, dan segala hal ihwal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maka sebagai umat Islam kita wajib mempelajari atau menyampaikannya dari sumber ajaran Islam tersebut. Baik, nama saya Anti Damayanti, nomor urut 78. Di sini saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan mengenai Al-Quran dan hadis. Yang mana kesimpulan dari Al-Quran dan hadis yaitu keduanya merupakan sumber ajaran Islam, yang mana Al-Quran sendiri merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Al-Quran sendiri merupakan kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dijadikan pedoman bagi umat Nabi Muhammad. Dan sedangkan hadis yaitu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pengertian hadis sendiri merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Baik, demikian kesimpulan dari Al-Quran dan hadis. Perkenalkan, nama saya Aris Nuryanto, nomor urut 79. Di sini saya akan menerangkan tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama dari seluruh ajaran Islam. Adapun Al-Quran juga memiliki fungsi. Adapun fungsi Al-Quran itu ada 6. Yang pertama, sebagai pedoman hidup umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Yang kedua, sebagai rahmat atau bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Yang ketiga, sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah.
Yang ketiga, prinsip-prinsip syariat yang meliputi pembahasan tentang manusia, sosial, ekonomi, musyawarah, hukum perkawinan, dan hukum waris. Yang keempat, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Al-Quran sebagai pemisah dari perkara yang hak maupun yang batil. Yang keenam, Al-Quran sebagai penyembuh hati dari penyakit hati seperti takabur, serakah, zalim, iri, dan dengki. Dan pembahasan selanjutnya adalah kedudukan hadis yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Antika. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis yang saya jelaskan Ayu Antika nomor urut 80. Nah, hadis itu merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang berdakwah. Dalam hal itu dibagi menjadi 3, yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Dari ketiga tersebut itu menjadi sumber atau acuan untuk umat Islam meniru dalam aktivitasnya sehari-hari. Kemudian hadis itu sumber ajaran nomor 2 setelah Al-Quran, di mana hadis ini memiliki kedudukan. Yang pertama, kedudukannya mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, di mana contohnya larangan kita berbuat syirik dan menyekutukan Allah. Yang nomor 2, memberikan penjelasan secara rinci ketetapan hukum oleh ayat-ayat Al-Quran, seperti di mana Al-Quran menjelaskan mengenai sholat yang bersifat umum dan akan diperinci oleh hadis di mana itu ada rukun, sunnah, atau wajib-wajibnya sholat. Kemudian yang nomor 3 itu penjelasan ayat tertentu dalam Al-Quran atau hadis yang dimana pembatasan atau ketetapan hukum yang meliputi suatu aspek. Misal seperti harta waris, di mana harta waris itu dalam hadis dijelaskan bahwanya 1/3 dari semua harta dan kekayaan yang dimiliki ketika masih hidup. Yang terakhir yaitu hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalkan pengecualian di Al-Quran dilarang mengenai memakan bangkai, darah, dan daging babi. Tapi pengecualian dalam hadis, bangkai itu terkecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Kemudian darah itu kecuali darah limpa dan hati bagi hewan yang halal bagi umat muslim. Nama Badiatul Mukarramah nomor urut 81. Hasan Langgung mengutip bahwa sumber pendidikan Islam itu terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga yaitu kata-kata sahabat atau madhab sahabi, yang keempat yaitu kemaslahatan umat atau sosial, yang kelima yaitu adat kebiasaan masyarakat, dan yang keenam yaitu hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad. Sumber atau dasar pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran, eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dan pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tapi masih memerlukan penjelasan lebih banyak secara terperinci. Tertulis kedua setelah Al-Quran adalah signifikan sekali sebagai rujukan secara spesifikasi yang berkaitan dengan pendidikan. Corak pendidikan Islam yang diturunkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW adalah: 1. Disampaikan secara rahmatan lil alamin yang ruang lingkupnya tidak terbatas. 2. Disampaikan secara utuh dan lengkap yang memuat berita gembira dan peringatan. Yang ketiga yaitu apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak. Yang keempat adalah kehadiran sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa bertanggung jawab atau atas aktivitas pendidikan. Yang kelima, perilaku Nabi SAW tercermin sebagai uswah hasanah yang dapat dijadikan figur dan suri tauladan. Sekian presentasi dari saya. Nama Darul Effendi nomor urut 82.
melanjutkan VC, yaitu tentang ranah-ranah penelitian dalam studi Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya. Ranah-ranah penelitian atau ruang lingkup yang bisa dikaji di dalam Al-Quran, hadis ialah segala sesuatu yang ada kaitannya tentunya dengan Al-Quran itu sendiri, baik yang berupa tafsir, ilmu agama, ataupun ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab seperti contohnya balaghah, i'rab, qiraah, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga secara khusus pokok bahasan, yaitu tentang pengetahuan riwayat seperti tempat, bacaan, waktu turun, dan sebab turunnya ayat, dan pengertian makna dari setiap lafadz dan hukum yang terdapat dalam maksud ayat tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa kajian saja, yaitu yang pertama asbab an-nuzul dan asbab al-wurud, yang diartikan sebagai turunnya atau sebab turunnya ayat dan hadis. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa tidak semua ayat-ayat suci Al-Quran itu mempunyai asbab an-nuzul. Begitu juga dengan asbab al-wurud. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul yaitu diartikan sebagai suatu peristiwa ataupun persoalan yang menjadi ataupun penyebab dari munculnya suatu ayat Al-Quran. Dengan adanya ayat tersebut menjadi bukti dan solusi sekaligus menjadi penjelasan dari permasalahan atau peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu asbab al-wurud, yaitu diartikan sebagai segala peristiwa yang menjadi alasan turunnya atau aspek penyebab turunnya hadis. Karena hal yang seperti ini penting dimengerti atau diketahui, karena hal yang seperti ini menjadi penjelas turunnya ayat dan maksud dari makna ayat, dan juga menghindarkan dari segala jenis perbedaan pemahaman dan perbedaan maksud. Oke, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Eka Nur Aprilia, nomor urut 83. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu metode penafsiran Al-Quran. Di dalam memaknai Al-Quran, banyak metode atau analisis yang digunakan. Metode yang digunakan dari berbagai sudut pandang, bukan berpatokan terhadap teks atau lafaz saja, namun juga secara maknawi. Penafsiran Al-Quran termasuk ke dalam penelitian karena menggunakan akal manusia. Yang selanjutnya, metode kritik hadis. Hadis memiliki kedudukan kedua sebagai landasan hukum agama, yaitu setelah Al-Quran. Pada zaman Nabi pada masa itu mencegah sahabat untuk menuliskan hadis sebab ditakutkan akan tercampur dengan Al-Quran. Namun setelah perjalanannya, hadis sangat butuh dibukukan. Dalam proses pembukuan timbullah masalah, yaitu seperti pemalsuan hadis. Oleh sebab itu penelitian hadis sangat penting selaku cara kehati-hatian atas terdapatnya hadis yang sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan. Materi yang selanjutnya yaitu masalah ranah-ranah penelitian dalam studi Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat tentang apa yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran. Yang kedua, persoalan yang muncul tentang hubungan asbabun nuzul dengan ayat-ayat yang diturunkan. Apakah di antara keduanya memiliki hubungan sebab akibat atau tidak, sehingga berdampak membatasi nilai dan ketentuan peraturan yang terdapat di ayat tersebut. Yang ketiga, banyak hadis-hadis palsu yang dijadikan alasan untuk membenarkan argumen untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, masalah pada aspek hukum, yaitu sejauh mana nilai-nilai dan ketetapan hukum dalam Islam dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu yang berisikan budaya masyarakat tersebut. Izin memperkenalkan diri, nama Freya Nazira, nomor urut 84. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari ranah-ranah penelitian, bagian solusi. Dari beberapa uraian tadi, maka dapat diambil solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama adalah menghilangkan perdebatan dalam menggunakan metode mana yang tepat atau tidak. Sebaiknya yang dilakukan oleh ulama adalah melakukan penggabungan pemikiran guna memajukan ilmu pengetahuan keislaman semakin maju dan berkembang, sehingga hasil-hasil temuan yang ditemukan menjadi bermanfaat dan dapat menjadi hukum Islam yang dinamis dan tidak kaku, sehingga pemahaman-pemahaman Islam yang radikal dan liberal dapat dicegah pertumbuhannya,
sehingga temuan-temuan Islam tersebut dapat menghasilkan kemajuan berpikir generasi-generasi berikutnya untuk upaya yang sama, yaitu menyatukan pemikiran, menghilangkan perdebatan, serta memunculkan hasil pemikiran keislaman yang membawa perubahan bagi kehidupan umat Islam itu tersendiri. Sehingga Islam kembali kepada masa jayanya, di mana ulama-ulama Islam mampu menembus atau dapat menjadi dasar pemikiran yang menjadi acuan bagi para peneliti, baik peneliti Islam maupun peneliti Barat. Namun, apabila perbedaan pendapat tersebut tidak bisa disatukan kembali, sebaiknya setiap ulama harus saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan antara teori atau pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lainnya, sehingga akan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi, dengan keseimbangan, dan dengan keadaan yang demikian akan memunculkan pandangan yang lebih positif lagi atas hasil pemikiran-pemikiran yang dimunculkan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.